Desa Wonosadi. Desa Wonosadi memiliki hutan adat yang bernama Hutan Wonosadi. Hutan Wonosadi berasal dari kata Wono dan Sandi. Wono yang berarti hutan dan Sandi yang berarti rahasia. Hutan Wonosadi memiliki arti hutan yang penuh dengan rahasia. Menurut sejarahnya, pada zaman Majapahit, hutan ini merupakan tempat pelarian Senopati Ki Onggolojo dari pasukan Demak. Berdasarkan dengan petunjuk gaib yang diterimanya, Ki Onggolojo berjalan menuju ke barat dan sampai ke kawasan hutan yang lebat, luas, dan dikenal angker dihuni banyak makhluk gaib. Pertama kali hutan Wonosadi itu hutan alami. Dikatakan hutan alami karena keberadaannya sejak zaman dulu kala, sejak zaman pembubaran Majapahit, yang tadinya perang antara Demak dan Majapahit. Waktu itu Majapahit kan kalah. Raja terakhirnya yaitu Brawijaya itu dengan prajurit itu lari ke pantai selatan. Kemudian beberapa kelompok kecil juga ikut lari. Di antaranya istri Selir yang namanya Rosmi dengan 2 orang anaknya, Poglojo dan Gading Mas itu mantan senopati perang. Sampai pada kesini, tapi waktu itu masih hutan belantara. Menurut mereka, seperti firasat gaibnya, mereka yang di sini harus membuka hutan. Maka dibuka hutan ini yang dulu namanya Wonosadi sebagai pemukiman. Pada zaman Orde Lama tahun 1945 hingga 1965, hutan Wonosadi pernah mengalami pengundulan hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya tinggal 5 batang pohon kayu besar di lembah Ngenuman. Akibatnya, masyarakat desa Wonosadi mengalami paceklik, longsor, dan kekurangan pangan. Hal tersebut sesuai dengan pesan sakti Ki Onggolojo, yaitu dilarang merusak. Siapa merusak akan menerima bencana. Dan terbukti zaman 65 PKI itu kan di sini berkuasa. Hutan tinggalan Simbah itu dirusak. Waktu rusak itu terjadilah perang PKI 65, banyak yang ditembak, banyak yang lurahnya pun itu hilang tidak tahu rimbanya. Ada kemungkinan dimasukkan ke lubang itu begitu. Padahal dalamnya 200-an meter, ya mati di dalamnya. Pun ada yang membuktikan serombongan pramuka turun ke gua itu rame-rame. Ternyata di sana di dalam itu banyak rangka-rangka manusia. Nah terbukti lurah kita pun juga hilang, artinya kemungkinan di lubang. Itulah sebab ada orang yang mempelopori merusak Wonosadi. Oh belum, kalau Wonosadi belum ya Pak? Wonosadinya nggak boleh, ditebang nggak boleh. Bang tuh nggak berani Mbak, masyarakat di sini nggak berani. Mau bikin apa saja nggak ada kejadian yang tidak baik istilahnya kalau pakai bangunan di Wonosadi. Mungkin dari simbah-simbah dulu itu bilang kalau pakai bangunan istilahnya nebang di Wonosadi untuk bangunan itu tidak boleh. Karena apa? Karena sudah ada kejadian-kejadian yang tidak Mbak, ada yang pakai bangunan itu bikin apalah, itu ada yang roboh rumahnya, ada yang kebakar rumahnya. Itu namanya kepercayaan, itu bisa dibuktikan dulu Mbak. Makanya sampai sekarang masyarakat di dusun dan sekitarnya itu tidak berani memotong atau itu di hutan di Wonosadi itu, menebang kayu di Wonosadi itu tidak berani. Di samping larangan itu memang tidak boleh sama dulu Mbak. Hutan Wonosadi memiliki luas area 25 hektar yang membujur dari timur ke barat sepanjang 3 km sebagai anak Bukit Gunung Gambar yang miring ke selatan dengan ketinggian 400 hingga 500 meter. Hutan Wonosadi memiliki keanekaragaman hayati dan hewani. Di pusat hutan Wonosadi terdapat dataran yang rata cukup luas yang bernama Lembah Ngenuman. Menurut cerita, dulu disinilah Ki Onggolojo dan saudaranya mendirikan padepokan untuk mendidik para pemuda di bidang olah kanuragan dan olah kebatinan.
Dan sekarang, lembah Genuman digunakan orang-orang melakukan permohonan atau bertapa, dan juga digunakan masyarakat Wonosadi untuk melakukan upacara sadranan setiap setahun sekali. Ya pernah juga kan. Kejadiannya apa Pak? Anak saya sakit, misalkan saya sakit besok kalau pasnya beranan saya mau ngirim panggang tumpeng ke Wonosadi gitu. Sembuh Pak? Iya, sembuh itu. Kadang-kadang kebanyakan anak kecil kan digituin, yang masih kecil itu. Banyak itu makanya kan kalau nyadranan itu kan banyak panggang tumpeng karena orang punya hajat semacam itu. Ini punya tradisi. Waktu Mbah Gelojo sudah tua tapi sudah tidak membuat murid lagi. Murid maupun mantan murid juga masyarakat sini tahun sekali dikumpulkan di lembah. Nah, masing-masing membawa bekal sendiri dari luar. Di sini sudah menjadi desa. Waktu dulu Mbah Gelojo pesan kalau ngumpul ke sini harus sudah panen sawah, jadi orang-orang sudah enak, sudah banyak panennya, nanti enggak itu susah. Terus bekal makan tadi setelah kegiatan sehari selesai dimakan bersama. Maka sekarang acara ngumpul itu memperingati Mbah Gelojo, ngirim arwah dan Mas. Bukan memuja, memperingati itu mana. Mengerti arwahnya Mbah Gelojo dan Mbah Kadimas sebagai tokoh komunal di sini. Masyarakat Wonosadi sangat menjaga keberadaan hutan Wonosadi, sehingga tak ada satupun yang berani menebangnya. Oleh karena itu, masyarakat Wonosadi merintis hutan rakyat yang seluas 25 hektar di sebelah kanan dan kiri hutan Wonosadi. Dari hutan rakyat inilah masyarakat Wonosadi memanfaatkan kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, penebangannya diatur dengan sistem tebang tanam. Artinya, sebelum menebang harus menanam lebih dulu atau sebaliknya. Sejarahnya itu karena ada salah seorang yang nggak punya tanggung jawab atas Wonosadi. Waktu itu hutan Wonosadi kan gundul. Ini terus waktu tahun itu setelah orang-orang yang tersangkut pada gerakan G30S itu menebang kayu ini. Setelah itu masyarakat tersangkut adanya hutan ditebang ini menjadikan lingkungan antara Duren dan Sidoarjo jadi banjir batu karena hutannya gundul. Nah, setelah itu masyarakat atau pemerintah setempat, pemerintah desa juga ingin mengembangkan adanya hutan, dihijaukan kembali. Cuman dari hutan Wonosadi aja yang bisa membuat sumber mata air. Karena itu sangat dibutuhkan untuk sumber mata air. Kalau sampai rusak kembali kan susah. Warga masyarakat itu yang ada di lereng-lereng ini kan mau ngambil airnya kemana? Makanya hutan itu sangat bermanfaat, sangat punya kebanggaan warga masyarakat ini ada di hutan ini, mengeluarkan sumber kehidupan itu.